saya Eko Amos Majunta dari kelas C Pendidikan Seni Musik. Berikut adalah tugas proyek mata kuliah telaah kurikulum. Saya akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada pelajar dalam satuan periode atau jenjang pendidikan. Berikut adalah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah kurikulum pada tahun 1947 atau disebut dengan Renjana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Nah, saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Renjana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Nah, kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia di Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus pada kurikulum ini tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian kurikulum pada tahun 1952 Renjana Pelajaran terurai 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Renjana Pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kurikulum tahun 1964 Renjana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawpadra, yaitu pengembangan moral dan kecerdasan emosional. Kemudian ada kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan Soeharto, bersifat politis dan menggantikan pendidikan tahun 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Kemudian ada yang kelima, kurikulum tahun 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen, atau MBO, Management by Objective. Kemudian ada yang keenam, yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum tahun 1975. Disempurnakan, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Kemudian ada yang ketujuh, kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Pada tahun 1944 pemerintah
memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritikan berdatang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, dan keterampilan. Kemudian ada yang ke-8, kurikulum tahun 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun ini diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kemudian yang 9 adalah kurikulum tahun 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum tahun 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunan, yaitu mengacu pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum ini, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan yang lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Sekian kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.